Kadang ada beberapa satu hal yang mungkin nyelip di hati. Ini mau ngaji nih nggak ada waktunya nih. Kalaupun lagi ada senggang dipakai buat rebahan, buat menikmati hari setelah lelah-lelah bekerja gitu. Jadi seolah-olah nggak ada waktu buat ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Mas Ustadz, bolo, konco semuanya, alhamdulillah kesempatan hari ini kita ngaji bareng dengan jamaah mujahidah Atas Salam ke-4. Nah, ya, Atas Salam 4 yang semoga kita doain teman-teman di sini ngajinya istiqomah. Amin. Dan menjadikan teladan buat anak-anaknya sehingga anak-anaknya nanti jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin. Nah, ngelanjutin ngaji bareng yang kemarin ya. Kita akan sampai di surat Al-Buruj yang akan saya bacakan beberapa ayat, nanti dilanjutkan oleh ibu-ibu yang luar biasa ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. Silakan. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adabu jahannam walahum adabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Inna batasya rabbika lasyadid. Innahu huwa yubdi wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Wa huwal ghafurul wadud dzul 'arsyil majid. Fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi ta'dzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Nah, teman-teman, sahabat, bolo konco semuanya, kita akan mengulas sebentar karena nih jamaahnya banyaknya dari golongan Mahmud ya, atau mamah-mamah muda. Muda. Iya, mamah muda soleha. Boleh, nggak apa-apa. Tapi gini biasanya mah, namanya masih muda, belum, anak-anaknya juga mungkin belum besar-besar banget gitu kan, masih hektik semuanya, kerjaan ada, rumah juga harus diurusin dan lain sebagainya. Kadang ada beberapa satu hal yang mungkin nyelip di hati. Ini mau ngaji nih nggak ada waktunya nih. Kalaupun lagi ada senggang dipakai buat rebahan, buat menikmati hari setelah lelah-lelah bekerja gitu. Jadi seolah-olah gak ada waktu buat ngaji. Nah, kira-kira cara kita bisa istiqomah meluangkan waktu untuk belajar Al-Quran itu gimana, Ma? Itu masing-masing dari diri kita harus punya prinsip ya. Artinya kita bisa menempatkan diri kita. Pertama, kita sebagai seorang istri, kita harus laksanakan segala kewajiban kita sebagai istri. Kedua, kita sebagai
seorang ibu, kita harus bisa menjadi contoh teladan bagi putra-putri kita. Yang ketiga, kita kan juga masih pengen belajar, karena kita harus selalu memperbanyak ilmu untuk bisa mendidik putra-putri kita. Nah, dengan kesibukan kita sehari-hari itu yang emang tidak ada liburnya sebenarnya ya, ibu rumah tangga itu nggak ada liburnya, bahkan mungkin 24 jam ya. Yang katanya kalau pada bilang nggak digaji ya gitu ya. Kalau digaji sebenarnya hitungannya luar biasa. Nah, itu kita harus punya prioritas untuk belajar. Prioritas di sini maksudnya apa? Kita misalnya udah ada jadwal untuk taklim ikut belajar. Setiap Rebo contohnya seperti hari ini. Rebo jam 8 sampai jam 10. Itu kita harus sudah masuk jadwal dalam target kita. Apapun itu kesibukan kita, tetap kita ini jadwalnya ngaji. Kecuali kalau ada udzur syar'i yang benar-benar emang kita harus izin, misalnya atau ada anak sakit atau urusan keluarga yang urgent itu. Nah, kalau hanya sekedar aduh rebahan capek, itu sebenarnya kita belum punya prinsip ya, itu mengikuti nafsu setan, mengikuti rasa malas. Jadi kita terkalahkan sama setan. Jadi kalau hanya sekedar aduh capek atau kadang kan lagi kurang sehat, padahal mungkin hanya flu-flu sedikit atau mungkin hanya meriang-meriang sedikit, itu saya rasa itu hampir dirasakan semua orang ya. Nah, itu harus kita lawan. Padahal walaupun kita lagi kurang sehat, kita bisa keluar misalnya cari sesuatu. Tapi kalau kita ngaji kayaknya males itu. Nah, itu yang harus dilawan seperti itu biar kita bisa istiqomah, tetap kita meluangkan waktu untuk belajar. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan. Iya, jadi tambahan sedikit, istiqomah itu kan berasal dari kata koma yakumu. Nah, koma yakumu ini artinya tegak lurus jejak kalau bahasa Jawanya, jadi mantep gitu. Sedangkan ketambahan kata ista, alif sinta, itu menunjukkan sesuatu itu memang harus diupayakan. Contoh gini, gofaro itu artinya ampunan, istagfaro memohon ampun. Sehingga untuk memohon ampun itu kan butuh usaha, butuh berzikir, butuh bertaubat dan lain sebagainya. Maka ketika kita istiqomah, istiqomah itu berusaha untuk jejak tegak lurus. Namanya berusaha itu mesti ada pengorbanannya, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, terus apa lagi, pengorbanan harusnya bisa rebahan tapi nggak rebahan gitu. Nah, itu namanya istiqomah. Sehingga istiqomah ini adalah sesuatu yang diupayakan, tidak bisa dijemput dengan ya tanpa upaya gitu. Dia harus memang diusahakan. Kalau misalkan tanpa usaha, tanpa apapun, ya kita tidak akan pernah mencapai level itu. Dan memang istiqomah ini secara maknanya dia mesti ada peningkatan meskipun dalam waktu yang cukup panjang. Misalkan sholat tahajud awalnya 2 rakaat, 1 bulan kemudian nambah jadi 4, nanti tahun depan jadi 6. Nah, kalau misalkan terus stagnan itu bagus nggak? Bagus, namanya dawam. Tapi dawam itu sebuah rutinitas. Tapi kalau istiqomah, meskipun itu 1% aja, itu mesti ada peningkatan. Sehingga memang istiqomah ini sebuah yang berharga banget. Sampai ada kata-kata begini, al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Karena kalau orang udah punya karomah, istiqomahnya hilang, karomahnya ikut hilang gitu. Jadi para wali itu dapat karomah karena istiqomah. Entah wiridannya, entah zikirannya dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ayat yang sangat familiar. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Kalau orang beriman itu mesti mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Allah adalah Tuhan kami. Tsumma istaqamu. Lalu mereka tegak lurus. Tsumma istaqamu di sini maksudnya apa? Tegak lurus dengan apa yang Allah perintahkan. Kira-kira kalau ngaji tahsin Rabu tiap pagi gitu, itu diperintahkan nggak? Diperintahkan. Warattilil Qur'ana tartila. Belajar tajwid itu harus, hukumnya wajib. Maka semastaqomu bagi para orang-orang yang masih belajar ngaji atau melancarkan bacaan, atau mungkin bagi orang yang sudah menghafal, semastaqomunya ya dia harus terus merojaah. Kalau yang masih belajar tahsin, semastaqomunya dia harus terus belajar. Biar apa, Mas Rizky? Jadi gampangnya gini, Bu. Kalau kita lagi jalan-jalan naik mobil, misalkan ibu-ibu dari sini ke Sumarekon gitu ya, atau ke Mall Giant atau Mall Metropolitan lah yang banyak lampu merahnya. Kalau misalkan kita jalan terabas lampu merah, oke, berpotensi sampai tujuan lebih cepat. Tapi potensi juga nabrak motor, nyerempet mobil gitu ya, kalau nggak ngikutin rambu lalu lintas. Berpotensi kecelakaan atau bahkan mencelakai orang lain. Dan yang setidak-tidaknya kalau udah kecelakaan, mobil baret, mobil rusak. Paling juga beda waktu sampainya, waktu tempuhnya dari lokasi ke tempat mall tadi, misalkan sama-sama dengan yang mematuhi rambu aturan, paling bedanya cuma 15 menit sampai 20 menit atau bahkan lebih sedikit dari itu. Pertanyaannya adalah,
lebih baik mana kita jalan pelan-pelan sesuai rambu tapi sampai dengan selamat, atau buru-buru gerasa-gerusu tapi sampai dengan berantakan? Saya rasa itu serupa dengan perjalanan kita dalam belajar. Jangan terburu-buru, baca Qur'annya juga jangan kesusu. Gurunya belum sampai benerin udah langsung nyamber gitu ya. Kalau bisa jangan seperti itu, dibenerin, didengerin dulu. Dibenerin, didengerin dulu. Nah, setelah itu nanti bacaan kita perlahan menjadi baik dan kita akan sampai tujuan tanpa ada kecelakaan. Nah, itu salah satu faidah atau ibroh dari kita belajar ilmu tajwid. Karena begini, satu huruf saja berbeda itu bisa menghasilkan perbedaan makna yang luar biasa. Misalkan wasana jazis syakirin, akan kami berikan pahala atau balasan bagi orang-orang yang bersyukur. Shinnya coba diganti dengan sin. Jaza itu adalah balasan atau sebuah feedback yang sifatnya dari kebaikan. Jaza itu pahala. Tadi kan pahala bagi orang-orang yang bersyukur. Kalau shinnya diganti sin, wasana jazis sakirin, maka akan kami berikan pahala bagi orang-orang yang mabuk. Padahal cuma beda shin sama sin. Nah, nanti kalau misalkan ada yang berkata fa'iza ja'a, dibaca fa'iza ja'a. Sebisa mungkin meskipun lidah agak berat, agak keluh gitu ya, agak sulit, tetap harus diusahakan semaksimal mungkin. Fungsinya apa? Nanti ya namanya umur kita kan nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kayak kita begini deh, kemarin baru tahun 2025. Mesti dari kita ada yang ngerasa, oh iya nggak kerasa udah 2025. Nanti ini tahun depan 2026 kita nggak kerasa, oh iya ya udah 2026 aja. Nanti dikubur kita nggak kerasa, oh iya udah mati aja. Gitu. Pas udah meninggal pasti kan ketemu malaikat, ditanya kenapa kok umur segini belum bisa ngaji. Kalau kita punya rutinitas belajar, kita bisa jawab ke malaikat, kan masih belajar malaikat, ya aman udah insya Allah. Syaratnya absennya jangan bolong-bolong. Istiqomah. Kalau misalkan masuk enggak ya malaikat ngeliatnya apaan nih bolong mulu gitu kan, ya tetap kena jadinya. Kalau misalkan rajin, nah insya Allah aman. Sehingga fungsinya kita belajar apa? Fungsinya kita belajar supaya sepanjang hayat, tulu hayat, itu kita dianggap sebagai seorang pelajar. Sehingga kita ketika nanti meninggal itu bisa dihitung sebagai orang yang jihad fisabilillah. Karena jihad itu nggak cuman ibu-ibu mesti harus banget pergi ke tempat-tempat perang, enggak. Jihad itu bisa dari tempat terdekat kita. Misalkan nyiapin anak-anak makan, nyuruh anak ngaji, rutin ngingetin anak-anak buat sholat, lalu berkhidmat betul-betul sama suami, itu juga bagian dari jihad. Jangan dikira itu bukan jihad, itu ibadah, itu juga jihad. Sehingga itulah dilaksanakan betul-betul, dimaksimalkan. Baik, sahabat Mas Ustadz semuanya, sebelum saya tutup, kira-kira ada nggak pesan dari Mama nih sebelum kita tutup? Ya, pesan untuk semuanya, khususnya untuk sahabat Antasalam 4 di sini, tetap kita selain jadi ibu yang cerdas dalam memanage keuangan, dalam memanage urusan rumah tangga, kita juga nggak kalah pentingnya harus pintar memanage waktu, ya kan? Artinya dalam keseharian kita harus bisa mengatur waktu untuk bisa belajar, untuk bisa keluar rumah itu belajar, untuk ibadah dan hal-hal yang manfaat lainnya. Tetap semangat, semoga setiap langkah teman-teman semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sahabat Mas Ustadz semuanya, semoga bisa diambil pelajarannya bahwa memang waktu itu sangat penting. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali sumpah-sumpah yang dilakukan atas nama waktu, wal asr, wal fajr, dan lain sebagainya. Itu menunjukkan betapa pentingnya, dan waktu itu bisa kita gunakan tapi tidak bisa kita simpan. Ketika sudah kita gunakan, yang tersimpan hanyalah kenangan dari waktu yang sudah kita gunakan itu, maka gunakanlah waktu itu agar menjadi kenangan yang indah, sehingga ketika kita nanti menghadapnya akan banyak cerita-cerita yang bisa kita lihat kembali, dan ketika diputar kembali, semoga kita menerima segala catatan amal kita dengan tangan kanan kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.